merasa bersalah, ia kemudian menjadikan praktiknya ini sebagai ladang bisnis. Ia bersama suaminya mengeruk banyak uang dari para keluarga si bayi dengan cara meyakinkan mereka bahwa biaya menghabisi nyawa bayi mereka akan jauh lebih ringan daripada menghidupi biaya bayi tersebut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah subscribe di channel ini. Itu bisa menjadi dukungan buat saya agar lebih semangat lagi untuk membuat video. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah seorang wanita yang berasal dari negeri Sakura, Jepang, yang telah mencoreng tugas mulia seorang bidan atas nama bisnis. Ia beserta suaminya kemudian melancarkan rencana kejamnya terhadap para keluarga yang terhimpit kesulitan ekonomi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Berikut ulasannya. Sebelumnya kita pernah membahas mengenai kisah seorang wanita yang dikenal sebagai suster psikopat yang bernama Jen Topan, yang gemar membunuh para pasien lansia dan pasien yang sudah sekarat. Bahkan sengaja memberikan morfin kepada para pasiennya hanya untuk memuaskan nafsunya yang sangat senang bila melihat pasiennya sekarat. Dan wanita yang akan kita bahas di video kali ini adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang bidan, yang justru menyalahgunakan profesinya itu sebagai ladang bisnis dengan membunuh bayi yang tidak berdosa. Padahal profesi seorang bidan adalah salah satu profesi yang sangat mulia. Dari pandangan masyarakat secara umum, bidan merupakan penolong persalinan. Bidan adalah seorang profesional yang memiliki tugas dan kewajiban terhadap kesehatan ibu dan anak. Seorang bidan identik dengan perempuan. Bidan menolong kelahiran di mana saat itu dua nyawa yang harus diselamatkan, yaitu nyawa ibu dan nyawa bayinya, yang tentunya tidak semua profesi bisa melakukan hal tersebut. Miyuki Ishikawa lahir di Konitomi, Jepang pada tahun 1897. Dia adalah lulusan dari Universitas Tokyo. Diketahui bahwa dia adalah seorang murid yang cerdas. Dan salah satu ciri psikopat adalah orang yang cerdas. Tapi tidak semua ya orang yang cerdas itu adalah seorang psikopat. Biasanya yang melatar belakangi manusia menjadi seorang psikopat karena memiliki masa lalu yang kejam dan kurangnya kasih sayang. Setelah lulus universitas, Miyuki Ishikawa kemudian menikah dengan seorang pria yang bernama Takeshi Ishikawa. Sayangnya, hubungan mereka tidak dikaruniai kehadiran seorang anak. Miyuki Ishikawa adalah seorang ibu rumah tangga dan juga dikenal sebagai pembunuh berantai Jepang yang diyakini telah membunuh beberapa bayi dengan bantuan beberapa orang di sepanjang tahun 1940-an. Diperkirakan jumlah korban-korbannya itu ada yang mengatakan antara 85 atau 169. Namun umumnya ada juga yang memperkirakan bahwa korbannya itu mencapai 103 bayi. Pengadilan Tinggi Tokyo mendakwanya 4 tahun penjara. Dan hukuman itu dianggap terlalu ringan untuk Miyuki Ishikawa, yang rekor membunuhnya masih belum ada tandingannya di antara pembunuh-pembunuh berantai manapun yang berada di Jepang. Miyuki Ishikawa meniti karir sebagai kepala bagian di rumah sakit bersalin Kotobuki, dan dia juga berprofesi sebagai seorang bidan. Kendatipun saat itu belum ada semacam lisensi kebidanan,
Di Jepang, pada tahun 40-an, ada banyak sekali bayi di rumah sakit di tempat ia bekerja. Dan pada saat itu, para orang tua dari bayi-bayi tersebut adalah berasal dari keluarga yang kesulitan perekonomiannya, yang sulit memenuhi kebutuhan harian mereka, apalagi untuk memberikan asupan gizi yang cukup untuk bayi mereka. Karena latar belakang dari bayi-bayi tersebut yang berasal dari keluarga miskin, sehingga membuat Miyuzuki menjadi dilematis. Akhirnya, Miyuzuki pun memilih untuk menelantarkan sejumlah bayi tersebut. Ia beranggapan bahwa itu adalah hal yang terbaik bagi si bayi dan keluarganya. Tindakan menyimpangnya tersebut alhasil berujung pada banyaknya kematian bayi. Mengetahui hal tersebut, nyaris semua bidan yang bekerja bersamanya merasa malu dan geram terhadap praktik yang Miyuzuki lakukan. Dan akhirnya mereka pun memilih untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Tanpa sedikit pun merasa bersalah, ia kemudian menjadikan praktiknya ini sebagai ladang bisnis. Saat itu, praktek aborsi adalah tindakan yang ilegal di Jepang. Dan diketahui bahwa Jepang adalah salah satu negara yang paling sering melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Bahkan katanya, anak-anak SMA di sana merasa malu bila sudah berumur 15 tahun masih perawan. Benarkah hal itu demikian? Please komen di bawah ya. Di masa itu, alat kontrasepsi masih belum sepopuler dan secanggih sekarang. Sehingga seorang wanita yang sudah terlanjur hamil sebelum menikah terpaksa harus melahirkan bayinya. Dan disitulah Miyuzuki memanfaatkan situasi tersebut. Ia bersama suaminya mengeruk banyak uang dari para keluarga si bayi dengan cara meyakinkan mereka bahwa biaya menghabisi nyawa bayi mereka akan jauh lebih ringan daripada menghidupi biaya bayi tersebut. Praktik kejam ini juga melibatkan Dr. Shiro Nakayama yang bertugas untuk memasukkan sertifikat kematian. Kelakuan biadab si Miyuzuki ini sebenarnya diketahui oleh pemerintah Jepang. Namun, mereka memilih untuk menutup mata. Mereka baru bertindak setelah kasus ini semakin bertambah liar dan tidak terkendali. Pada tanggal 12 Januari 1948, dua orang polisi dari kantor kepolisian Waseda secara kebetulan menemukan 5 jasad bayi, korban kebiadaban dari pasangan Ishikawa. Dari hasil otopsi, disimpulkan bahwa kelima bayi tersebut meninggal secara tidak wajar. Dan setelah mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada, akhirnya Miyuzuki dan suaminya resmi ditahan 3 hari kemudian. Dalam pembelaannya, Miyuzuki malah berkilah dan mengatakan bahwa anak-anak itu merupakan buangan orang tuanya, sehingga ia merasa bahwa orang tua mereka pun seharusnya mendapat hukuman. Dari hasil investigasi lebih lanjut, polisi menemukan lebih dari 40 jasad bayi di rumah jenazah. Lalu 30 mayat bayi lain ditemukan di sebuah kuil. Banyaknya mayat bayi dan lamanya waktu pembunuhan membuat pihak aparat kesulitan menentukan berapa jumlah korban sebenarnya. Oleh karena itu, angka pasti kematian hingga sekarang tidak diketahui. Miyuki Ishikawa mendapatkan hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan suaminya beserta Dr. Shiro hanya mendapatkan 4 tahun penjara. Masa tahanan yang tergolong ringan bagi seorang pembunuh keji. Belum lagi ketika pasangan Ishikawa tersebut mengajukan banding dan malah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tokyo, sehingga mereduksi masa hukuman mereka menjadi separuhnya. Setelah mereka bebas pada tahun 1952, karena masa tahanan mereka dikurangi setengahnya, pasangan Ishikawa tersebut
tak diketahui lagi jejaknya, dan tak ada informasi yang menyebutkan kapan tanggal kematian bidan keji tersebut. Insiden ini dianggap sebagai alasan yang mendasari pemerintah Jepang untuk mulai mempertimbangkan legalisasi aborsi di Jepang. Legalisasi aborsi di Jepang. Legalisasi. Salah satu alasan mengapa insiden ini bisa terjadi adalah karena tingginya jumlah kelahiran bayi yang tak direncanakan di Jepang. Pada tanggal 13 Juli 1948, dibentuklah Eugenic Protection Law yang pada intinya melegalkan aborsi atas alasan ekonomi di Jepang, yang kemudian diresmikan pada tanggal 24 Juni tahun 1949. Itulah tadi kisah dari seorang wanita keji di mana profesinya sebagai seorang bidan seharusnya menjadi profesi yang mulia. Namun ia malah menggunakan profesinya tersebut sebagai ladang bisnis dengan membunuh para bayi yang tidak berdosa. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian klik loncengnya agar kalian tahu bila saya mengupload video terbaru, dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.